Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga semangat belajar kalian meskipun kita belajar dari rumah. Oke, masih membahas bab yang pertama materi kelas 9 ya, perpangkatan dan bentuk akar. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang operasi hitung dan menyederhanakan bentuk akar, maka pada bagian yang kelima ini kita akan membahas tentang merasionalkan pecahan bentuk akar. Manfaat yang akan kalian dapatkan setelah menyimak video ini, yang pertama adalah memahami merasionalkan pecahan bentuk akar. Yang kedua adalah memahami cara merasionalkan pecahan bentuk akar. Dan yang terakhir, kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal tentang merasionalkan pecahan bentuk akar. Oke, isi full semangat kalian, mari kita mulai. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu merasionalkan pecahan bentuk akar itu maksudnya apa sih? Ini, jika suatu pecahan memiliki penyebut bilangan yang bentuknya akar, maka pecahan tersebut tidak rasional atau belum sederhana, maka harus dirasionalkan terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana merasionalkan pecahan bentuk akar? Itu nanti adalah kata kuncinya di sini. Merubah penyebut bentuk akar menjadi bukan bentuk akar. Kalau bilangan yang belum sederhana atau belum rasional itu adalah yang penyebutnya berupa bentuk akar. Nah, ini sudah Bapak kasih beberapa contoh ya. Mana yang termasuk yang harus dirasionalkan dan mana yang bukan. Kan tadi ya, yang perlu diingat sekali lagi adalah penyebutnya berupa bentuk akar. Kalau yang pertama, akar 3/2. Dia penyebutnya 2. Berarti aman ya. Dia tidak perlu dirasionalkan. Yang ini, 6/2. Kalau 6/2 penyebutnya akar 2. Dia bentuk akar, berarti harus dirasionalkan. Yang sebelah sini, akar 3 ditambah 2/2. Ini juga penyebutnya 2 ya, berarti dia bukan bentuk akar. Ini juga. Nah, kita perhatikan yang sebelah sini. 5/3 ditambah akar 2. Ini ada akarnya, walaupun ada angka biasanya ya. Angka yang bukan akar, tapi dia ditumplahkan dengan bilangan bentuk akar, maka dia merupakan penyebutnya masih dalam bentuk akar. Jadi ini juga harus dirasionalkan. Contoh yang terakhir, 3/5 dikurang akar 2. Ini juga harus dirasionalkan karena dua-duanya berupa bentuk akar. Jadi kesimpulannya yang ada di sebelah kanan ini adalah kumpulan yang harus dirasionalkan. Bisa membedakan ya, sekali lagi, yang perlu dirasionalkan adalah kalau penyebutnya berupa bentuk akar. Kalau penyebutnya bukan bentuk akar, angka biasa, maka dia tidak perlu dirasionalkan. Nah, kalian sudah tahu mana pecahan bentuk akar yang harus dirasionalkan? Maka sekarang kita belajar cara merasionalkannya. Ini bentuk yang pertama. Merasionalkan pecahan bentuk A per akar B. Untuk merasionalkan bentuk A per akar B, maka harus dikalikan dengan penyebut bentuk akarnya. Nah, pengalinya seperti ini. A per akar B kali, ini kan penyebutnya akar B ya, berarti dikali dengan akar B per akar B. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ingat, kalau ada akar A kali akar A, maka sama aja akarnya hilang. Ini ya, akar A kali akar A, maka hasilnya sama dengan A saja. Akarnya hilang. Contohnya, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Tinggal ngilangin akarnya saja. Contoh satu lagi, akar 7 kali akar 7. Karena sama kan? Berarti akarnya hilang, tinggal 7-nya saja. Nah, kita langsung ke contohnya. Contohnya 6 per akar 2. Nah, untuk merasionalkan bentuk yang seperti ini, sekali lagi harus dikali dengan penyebutnya. Penyebutnya adalah akar 2. Berarti ini harus kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Ini ya, bentuk seperti ini ya. Akar 2 per akar 2. Nah, ini kalau kita hitung nilainya akar 2 per akar 2, itu kan sama dengan 1 ya. Jadi, bilangan ini sama aja dikalikan dengan angka 1. Cuman dalam bentuk lain, dalam bentuk akar 2 per akar 2. Nah, bilangan kalau dikalikan dengan angka 1 itu kan tetap hasilnya ya. Misalkan angka 5. Angka 5 kali 1 hasilnya tetap 5. Jadi, ini nanti tidak merubah nilai dari bilangan ini. Hanya merubah bentuknya saja, tetapi tidak merubah nilainya.
Oke, sekarang kita kalikan. Berarti kalau seperti ini kan tinggal kita kalikan yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. 6 kali akar 2 hasilnya adalah 6 akar 2. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Nah, nanti tinggal kita akarin. Yang atas 6 akar 2, yang bawah adalah 2. Kenapa 2? Akar 4 itu adalah 2. Ini kan terbukti kan ini ya. Akar 2 itu, akar 2 kali akar 2 itu hasilnya adalah 2. Oke, kalau udah sampai sini, ini bisa kita sederhanakan. Kemarin ya operasi hitung bentuk akar, ya kalau pembagian itu yang bisa dibagi yang di luar dengan yang di luar, yang di dalam dengan yang di dalam ya. Berarti ini yang bisa disederhanakan adalah 6 dengan 2-nya. 6 kita bagi 2 jadi berapa? Jadi 3. Hasil akhirnya adalah 3 akar 2. Mudah ya untuk bentuk yang pertama. Kita lanjutkan ke bentuk selanjutnya. Merasionalkan pecahan bentuk A per akar B ditambah C dan A per akar B ditambah akar C. Ini langsung Bapak satukan ya, karena mirip. Yang membedakan hanya kalau yang depan, yang pertama ini A per akar B ditambah C, berarti yang ininya C-nya bukan berupa bentuk akar. Sedangkan yang kedua A per akar B ditambah akar C. Jadi dua-duanya berupa bentuk akar. Cara merasionalkannya bagaimana? Untuk merasionalkan bentuk yang seperti itu, maka harus dikalikan dengan akar sekawan dari penyebutnya. Penyebutnya ini tadi ya. Nah, akar sekawan itu seperti apa sih? Akar sekawan. Ini contohnya misalkan, akar 3 ditambah 5, itu maka akar sekawannya bentuknya sama dengan ini. Yang membedakan hanya tanda yang ada di tengahnya. Kalau tadi akar 3 ditambah 5, maka akar sekawannya adalah akar 3 dikurang 5. Jadi kebalikannya ya. Kalau di sini tambah berarti akar sekawannya dikurang. Nah, bentuknya sekali lagi ini harus sama persis bentuknya ya. Contohnya ini kebalikannya sekarang. Akar 5 dikurang akar 2. Kalau tadi di sini ditambah, ini sekarang dikurang. Nah, akar sekawannya bagaimana kalau dikurang? Akar sekawannya berarti kebalikannya, kalau di sini dikurang berarti di sini adalah ditambah untuk akar sekawannya. Akar 5 ditambah akar 2. Bentuknya seperti ini untuk pengerjaannya. Contohnya A per akar B ditambah C. Maka pengalinya kita kalikan dengan akar sekawannya ini ya. Ini sama akar B, cuman bedanya ini dikurang. Akar B dikurang C per akar B dikurang C. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Tinggal kita kalikan. Nah, prosesnya ini dapat dari mana? Kenapa ini akar B tambah C kali akar B kurang C kok jadi akar B kuadrat dikurang C kuadrat? Nah, dulu kalian belajar aljabar seperti ini ya. Ketika bilangan seperti ini, A tambah B dikalikan A min B. Ini yang membedakan dengan tanda plus dan minnya aja kan. A tambah B kali A dikurang B, maka hasilnya kan seperti ini. A kuadrat tambah AB dikurang AB dikurang B kuadrat. Nah, ini kan sama nih tengahnya nih, sama-sama AB. 1 plus 1 min, berarti bisa dicoret dong habis. Nah, berarti tinggal A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi kalau A plus B kali A min B itu hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini juga sama kan? Karena tadi depan dan belakangnya sama, tinggal beda plus sama min. Berarti tinggal yang depan dikuadratkan, dikurang yang belakang dikuadratkan. Yang bentuk kedua, sama ya. Yang membedakan kalau ini tadi salah satunya bukan bentuk akar, kalau yang ini dua-duanya berupa bentuk akar. Jadi hasilnya akan seperti ini nanti. Akar B kuadrat dikurang akar C kuadrat. Yang lainnya sama. Lagi pengalinya adalah akar sekawan ya. Akar sekawan itu berkebalikan tandanya saja. Kalau di sini plus, di sini min. Oke, kita langsung lanjutkan ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, sederhanakan bentuk akar berikut. 2 akar 3 dibagi akar 6. Nah, ini bagaimana? Ini termasuk bentuk yang mana? Ini tadi, ini Bapak tampilkan 3 rumus tadi ya. 2 akar 3 per akar 6. Kira-kira kalau bentuk ini masuk ke bentuk yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Ini bisa dilihat berarti ini masuk ke bentuk yang pertama ya. Karena penyebutnya hanya berupa akar saja. Nah, berarti kita harus kalikan dengan yang mana? Walaupun di atas ada bentuk akarnya juga, berarti pengalinya hanya yang bawahnya saja. Kalikan akar 6 per akar 6. Tinggal kita kalikan sekarang. 2 akar 3 kali akar 6 hasilnya. 2-nya tetap ya. 2 tetap karena dia di luar. Kemudian yang di dalam dengan yang di dalam. Akar 3 kali akar 6 hasilnya adalah akar 8
Yang bawahnya karena tadi sudah sama tadi ya. Akar 6 kali akar 6 sama dengan 6. Ingat tadi rumus cepatnya. Nah, selanjutnya bagaimana ini bisa kita sederhanakan. Mana yang kita sederhanakan dulu? Yang ada di dalam akar kita sederhanakan dulu. Nah, akar 18 itu sama aja 9 kali 2 dong ya. Berarti akar 9 kali akar 2. Ingat kemarin penyederhanaan ya. Nah, selanjutnya kita akarkan hasilnya. Yang mana bisa diakarin 9-nya. Akar 9 itu adalah 3. Jadi 2 kali 3 kali akar 2 per 6. Nah, ini bisa kita hitung 2 kali 3 itu berapa? 2 kali 3, 6 kan ya? Bisa kita coret dengan yang bawahnya. 6 bagi 6 habis kan? Berarti hasil akhirnya adalah akar 2. Sampai sini mudah ya? Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, kalau bentuknya seperti ini masuk ke yang bagian mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Ada bentuk akar, yang satunya bukan bentuk akar, berarti masuk ke yang kedua ini. Pengalinya, ini ya, berarti tinggal kita kalikan dengan akar sekawan dari penyebutnya. Akar sekawan dari penyebutnya itu berapa? Akar 3 plus 2, berarti akar sekawannya adalah akar 3 min 2 per akar 3 min 2. Nah, langkahnya sama, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, yang atas 5 kali akar 3 min 2. Cukup kita tulis seperti ini. 5 dalam kurung akar 3 dikurang 2. Nah, yang bawahnya, kan kita sudah belajar tadi ini ya. Berarti yang depan kita kuadratkan, dikurang yang belakang kita kuadratkan. Akar 3 kuadrat, atau akar 3 kali akar 3, hasilnya 3 dong ya. Nah, yang belakangnya kurang 2 kali 2, hasilnya adalah 4, berarti 3 dikurang 4. Yang atas kita tulis seperti ini, 5 kali akar 3 min 2 per min 1, 3 kurang 4 ya. Nah, sampai sini ini harus disederhanakan. 5 dibagi min 1 itu berapa? Min 5. Dalam kurung akar 3 dikurang 2. Nah, sebenarnya sampai sini cukup juga bisa, boleh ya. Atau nanti ada opsi lain, itu harus dikalikan satu per satu. Min 5 kali akar 3 jadinya adalah min 5 akar 3. Kemudian min 5 kali min 2 hasilnya adalah plus 10. Jadi hasil akhirnya ini min 5 akar 3 plus 10. Sebenarnya sampai sini juga cukup. Nah, kita lanjutkan. Sederhanakan bentuk akar berikut. 6 per akar 5 dikurang akar 2. Ini masuk ke bentuk yang ketiga. Langkahnya sama, kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawan dari ini berapa? Akar 5 dikurang akar 2. Sekali lagi, kalau yang namanya akar sekawan, bentuknya harus sama persis, yang membedakan hanya tanda di tengahnya saja. Akar 5 plus akar 2 per akar 5 plus akar 2. Langkahnya persis seperti dengan contoh yang kedua tadi. Kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Nah, hasilnya akan seperti ini. 6 dalam kurung akar 5 dikurang akar 2 per yang depan kita kuadratin. Akar 5 kali akar 5 hasilnya adalah 5. Yang belakang akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Jadi hasilnya 6 akar 5 min akar 2 per 3. Ada yang bisa disederhanakan? Iya, ada. 6 dibagi 3 ya. 6 bagi 3 itu hasilnya adalah 2. Akar 5 dikurang akar 2. Sampai sini cukup. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau mengalikannya lagi, boleh. Ini kita kalikan 2 kali akar 5, hasilnya adalah 2 akar 5. 2 kali min akar 2, hasilnya adalah min 2 akar 2. Gimana sampai sini, masih bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. 7 per 3 akar 5 ditambah 2 akar 6. Kalau dilihat sepertinya ini lebih rumit ya. Tapi langkahnya tetap sama. Kita lihat bentuknya saja, kira-kira ini masuk ke model yang mana? Ini masuk ke model yang ketiga. Ada 2 bentuk akar di depan dan di belakang. Kita kalikan dengan akar sekawannya. Yang selalu harus kalian ingat, akar sekawan itu bentuknya sama dengan penyebutnya. Yang membedakan hanya tandanya ini. Berarti ini kita harus kalikan dengan 3 akar 5 min 2 akar 6 per 3 akar 5 min 2 akar 6. Prosesnya sama, yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Hasilnya begini ya. 7 kali 3 akar 5 dikurang 2 akar 6. Nah, yang bawah, yang di dalam akar kali yang di dalam akar, yang di luar kali yang di luar. 3 kali 3, 9 ya. Akar 5 kali akar 5, jadinya 5. 2 kali 2 itu 4. Akar 6 kali akar 6, hasilnya adalah 6. Kita hitung, jadinya seperti ini kan. 7 kali 3 akar 5 min 2 akar 6 per
45. 9 kali 5 45, 4 kali 6 24. Kita hitung nih, 45 dikurang 24 hasilnya adalah 21. Yang atasnya masih tetap. Ada yang bisa disederhanakan sampai sini? Ada. Masing-masing dibagi 7 ya. 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 itu berapa? 3. Hasilnya adalah 1 kali akar 3 akar 5 min 2 akar 6 per 3. Seperti ini cukup. Atau bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nanti biasanya dalam soal akan menjadi seperti ini. 1 per 3 kali 3 akar 5 dikurang 2 akar 6. Ini udah bentuk yang paling sederhana. Contoh yang terakhir ini terlihat agak rumit, tapi kalau kalian sering berlatih mengerjakan soal-soal bentuk seperti ini dan menggunakan langkah-langkah yang benar, maka semuanya akan mudah. Oke, sampai sini materi merasionalkan pecahan bentuk akar. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.